wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3B. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang cara berakhlak kepada Rasulullah, mencintai dan memuliakan. Akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik disebut akhlak mulia, atau perbuatan buruk disebut akhlak yang tercela. Sesuai dengan pembinaannya, jadi akhlak pada hakikatnya atau budi pekerti atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situ timbul sebagai macam perbuatan dari kondisi kelakuan yang baik dan terpuji menurut pembinaan dan menurut pandangan syariat dan akal pikiran, maka ia dinamakan budi pekerti mulia, dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk maka disebutlah budi pekerti yang tercela. Pengertian akhlak menurut etimologi, pendekatan akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufrad atau kulukun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, tingkah laku dan tabiat. Akhlak sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan melalui pertimbangan pikiran. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tidak memerlukan pertimbangan pikiran. B. Iman kepada Rasulullah. Rasul itu ialah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah tentang agama dan mendapat perintah supaya menyiarkannya atau tabligh kepada semua makhluk atau terutama manusia dan jin. C. Akhlak Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau sangat dermawan, paling dermawan di antara manusia. D. Dasar pemikiran akhlak terhadap Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah perlu dilakukan atas dasar pemikiran Rasulullah sangat besar jasanya dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari kehancuran. Rasulullah sangat berjasa dalam membina akhlak yang mulia. Rasulullah berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia sehingga menjadi jelas dan mudah dilaksanakan. Rasulullah telah mewariskan hadis yang penuh dengan ajaran yang sangat mulia dalam berbagai bidang kehidupan. Rasulullah telah memberikan contoh masyarakat yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu masyarakat yang beliau bangun di Madinah. Cara berakhlak kepada Rasulullah. Adapun di antara akhlak kita kepada Rasulullah, yaitu salah satunya ridho dan beriman kepada Rasul. Ridho dan beriman kepada Rasul inilah sesuatu yang harus kita nyatakan sebagaimana hadis Nabi, ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul yaitu berarti bahwa kita beriman kepada para Rasul sebagai utusan Tuhan kepada umat manusia. Dalam berakhlak kepada Rasulullah diantaranya adalah mengikuti dan menaati Rasulullah. Mengikuti dan menaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman, yang mencintai dan memuliakan Rasulullah. Karena keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan bahwa urutan kecintaan kepada Rasul setelah kecintaan kepada Allah disebut dalam firman Allah yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga,
harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mencintai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak beriman salah seorang di antaramu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebagai tanda ucapan terima kasih dan sukses dalam perjuangannya secara hafiyah. Salawat berasal dari kata syala yang berarti doa, istighfar, dan rahmah. Mencontoh akhlak Rasulullah. Jika Rasulullah bersikap kasih sayang keras dalam mempertahankan prinsip dan seterusnya, maka manusia juga harus demikian. Melanjutkan misi Rasulullah. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin kepada Rasul telah wafat dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Menghormati pewaris Rasul, berupaya menjaga nama baiknya dari penghinaan dan cemoohan yang orang-orang yang tidak suka padanya. Menghidupkan sunnah Rasul kepada umatnya. Rasulullah SAW tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar tidak sesat. Beliau bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, kamu tidak akan tersesat selamanya bila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnahku. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.